Chef, apa kabar, Chef? Sakit gigi dari tadi. Siapa? Gue Kenapa? ya udah masuk usia ini 40 tahun ke atas, goyang giginya. Nggak kelihatan? Hah? Nggak kelihatan. Oh iya, oke. Joffrey, mau di sini apa? Ya sama Jok. Mojok, oke. Ini episode yang gimana ya? Asik lah pokoknya. Gimana tuh asiknya? Ini tontonan nih, seru nih, mudah-mudahan seru nih, ya kan? Tamunya, narasumber kita tuh Bapak Haji Astari, guru besar Debus. Bapak Haji Astari ya? Guru besar Debus, punya padepokan, pimpinan padepokan Buyut Banten, PBB. Padepokan Buyut Banten, namanya juga asik, PBB bos. Yoi. Tapi bukan Perserikatan Bahasa Bangsa, bukan. Ini Padepokan Buyut Banten. Nah, beliau punya apa ya? Keahlian nih silat, agama. Jadi belajar agama Islam di padepokannya. Mendakwah. Dakwah dan sebagainya. Debus, sulap, ngobatin orang. Oke. Banyak banget. Lo obatin itu dong. Gue mau ngelurusin jalan hidup gue gimana ya? Aduh, kalau itu mah susah. Iya. Kan susah. Ya, itu sama gua. Gua muter-muter doang. Ya, narasumber gua nih. Assalamualaikum Pak Haji Astari. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, kita wabarakatuh. pos dulu Pak. Selamat datang di Soal Panas Pak. Assalamualaikum Bapak, salaman dulu. Waalaikumsalam. Jadi Pak Haji Astari ini guru besar Debus dan pimpinan PBB Padepokan Buyut Banten. Biasa dipanggilnya tuh populernya Abah. Jadi kita harus panggilnya Abah, ya kan? Supaya lebih akrab juga kan. Abah, Ya, iya siap. mah dandanan mah mantep ya mah. Apa? Dandanan kinclong bener nih. Oh, Hah? kan akhlak. Mumpung hidup di dunia, kita jangan sampai punya ini dan itu nggak dipakai. Kalau Oh, udah gitu meninggal mah nggak pakai apa-apa lagi kan. Yang dipakai hanya kain putih. Kan gitu ya. Iya. Jadi pemahamannya itu ya. Iya. Jadi kalau kita hidup apa yang kita punya kita pakai gitu ya. Pakai. Karena badan kita ini suruh kerja, suruh cari duit segala macam. Sementara badan gak dikasih hadiah. Kasihan dong. Iya, Semacam contoh tangan kiri selalu pakai kekotoran. Kasih dong hadiah jam, ya kan? Dan kasih hadiah juga cincin. Nah, berhubung ini kekhawatiran takut iri tangan kanan, ya dikasihlah satu. Kan gitu. Oh ini asik. Ini filosofinya banyak banget. Pada intinya in kullu nafsin za'iqatul maut ya. Wah, mantap. Wih, narasumbernya Wih, Ustaz juga nih. berat. Keren-keren. Ini- Nyontek-nyontek. Ini berat. Ya. Abah ngomong-ngomong itu kok kiri kanan pakai merah semua gimana tuh? Kalau saya sudah terbiasa kalau pakai hijau ya hijau semua, kalau biru-biru semua, kalau merah-merah semua. Kebetulan ini siam ya. Oh, siam. Iya, siam atau kalau bahasa kerennya mah pink. Oh, apa ini? Tergantung hari, misalnya hari Senin pakai ini enggak gitu ya? Enggak. Saya mah ngelihat merahnya aus. Ingat sirup pas puasa. Oh, sirup ini ya. Kayak permen ya. Kayak permen. Kayak permen Pak. Betul. Waduh, ini aksesorisnya luar biasa nih. Wah, Karena sudah biasa di luar, Pak. biasa di luar ya? Iya. Aduh, Abah. Iya, siap. Ini apa namanya? Kalau saya baca catatan saya nih, guru besar Debus. Debus sendiri itu apa sih? Itu kan seni budaya Banten ya, Iya. ya kan? Tapi Betul. kok ada debus hiburan, debus tontonan, tapi ada debus yang tradisional tuh. Nah ini yang bener yang mana nih? Sebenarnya debus itu kan terbagi dua ya. Kalau untuk di debusnya itu, kalau untuk main golok ya, ada yang debus basah, ada yang debus kering. Nah bedanya apa tuh? Nah kalau yang debus basah, kalau kita main golok, itu ya tedas, keluar darah. Oh, gitu. Memang harus keluar darah, karena memang debus basah. Basah ya. Akan tetapi
untuk kepandaian ilmu tersebut pemain debus itu begitu dia diusap itu bisa mampet darahnya, bukan rapet ya, mampet. Adapun rapet mah nanti antara jarak 1 hari paling maksimal gitu. 2 Nggak hari langsung ya? udah rapet lagi. Itu nggak ada langsung. Kalau langsung mampet apa rapet ya, wah itu mah mungkin trik ya. Trik ya? Iya. Dan kalau debus kering, nah kalau debus kering nggak tedas, padahal itu tajam sekali. Jadi nggak mempan ya? Nggak mempan itu, walaupun digorok-gorok segala macam nggak mempan. Itu namanya debus kering. Termasuk yang suka di sini nih. Ya di mana aja keinginan kita, gitu. Tapi Ini kalau ini kan suaranya lagi serak-serak nih, habis kebanyakan ini acara. Gitu. Kok bisa sakit juga? Pak debus bisa sakit juga ya? Wah, Padahal pasiennya banyak, obatin orang juga. iya, Iya, Pak. Bisa sakit juga ya? Ya jadi gini Pak, alhamdulillah menunjukkan kalau saya ini manusia Pak. Iya, iya. Gitu. Itu. Karena La quwata illa billah. kalau mamanya makhluk tidak sakit-sakit berarti bukan manusia, berarti malaikat itu. Iya. Kan gitu. Iya, benar. Tapi kalau ada sakit, ada sehat berarti manusia. Kan itu. Oke. Aduh, ini saya bingung mau ngorek dari mana nih latar belakangnya Abah sebagai guru besar debus. Kemudian pada pokoknya juga namanya serem banget nih. Apa? Padepokan Buyut Banten. Kenapa namanya Buyut Banten? Itu ada sejarah tersendiri. Itu kebetulan saya kan orang Buyutnya orang Banten, dan asal usul saya main debus pun juga itu dari Buyut. Gitu. Oh gitu. Jadi Iya. ini termasuk apresiasi kepada leluhur ya? Leluhur gitu. Buyut Itu bos. Banten. Kita nggak boleh lupa leluhur. Iya dong. Ancestor. Teman-teman kita pada lupa tuh Dan leluhur. Buyut itu kan bahasa Banten itu kan. Kalau bahasa sana kan Jakarta mah engkong ya. Engkong. Ya. Oh ya, ya. Bahasa Jawa itu. Engkong ataupun kakek ya. Iya. Engkong mah kakek ya. Iya. Iya. Tapi Engkong kakek ya. debus sendiri itu lahir di mana? Lahir di Banten atau perjalanan budaya dari daerah lain sehingga mendarat di Asli sini? Banten. Asli Banten. Itu asli dari Banten. Pulau Iya, Banten. memang untuk siar agama zaman dahulu itu menyiarkan agama itu sangat susah ya. Itu Oke. dengan adanya permainan debus, seni budaya debus, sehingga perkembangan Islam di Banten semakin maju, semakin jaya. Bagaimana Oke. bagaimana Islam Makanya bisa seni. bersatu dengan debus tadi, Pak? Gimana tuh? Agama Islam kan syiar nih dari Iya. tanah Jazirah Arab kan. Ya. Datang ke Banten, kemudian bagaimana bisa berasimilasi dengan debus itu, Pak? Ya, jadi masing-masing daerah kan punya kearifan lokal, punya seni masing-masing. Iya. Mereka ada sistem-sistemnya ya zaman dahulu itu. Apa namanya itu seninya, ada yang seni jaipongan, Iya, ya iya. kan? Oke. Ada yang seni, ya banyak lah. Ada yang nyanyi. Ya kan, Kalau kayak, kalau nyanyi bukan seni, Pak. Hiburan, hiburan itu. kayak seperti itu Pak. Apa tuh? Apa? Sunan Kalijaga kan? Ya itu kan diselingi dengan nyanyi kan gitu. Tapi nyanyinya kan bukan seni ini, bukan. Tapi apakah debus itu sudah ada sebelum Islam masuk Indonesia? Kayaknya itu sebelum Islam sudah ada, Pak. Sudah ada, berarti Sudah kearifan ada. Cuma lokal ya? namanya bukan debus itu, Pak. Oke. Namanya bukan debus. Dengan Tapi ada bisa berasimilasi dengan agama Islam. ya betul. Oh, jadi Jadi budaya. digunakan sebagai media. sebenarnya. Media. Makanya Media itu supaya orang kita pemain debus pun juga ya tidak luput harus kita baca doa Buat doa. dan menyebut kalam ilahi. Itu wajib hukum. Wajib ya. Iya. Apakah ada debus hitam, Pak? Debus hitam dan debus putih. Kayak ibarat pisau bisa buat motong kambing, bisa Kalau buat. selama ini saya belum dengar ya debus hitam ya. Oke. Belum dengar. Yang ada juga debus itu ya debus putih, pada umumnya itu adalah suatu hiburan. Hiburan. Hiburan itu. Cuman ya itu ada yang namanya hiburan itu kan ada yang ekstrim, ada yang enggak gitu tuh. Gitu. Tapi saya dengar yang ekstrim itu udah banyak dilarang ya. Ya kalau Dianjurkan mamanya dilarang. Iya, Hmm. sebenarnya kalau untuk di kalangan di lapangan ya sekarang masih tetap Masih ekstrim. ada ya? Tapi kalau untuk di media ya banyak larang-larangan. Banyak larangan kan ya. gitu. Iya. Jadi ada etika tayangan lagi. Ya, kemungkinan itu sih menghindari hal-hal
Pertama ya anak-anak, ya kan gitu. Ya. Yang Takut pada keduanya nyoba ya. ya, yang keduanya kekhawatiran takut ada yang penyakit jantung. Karena banyak juga kan begitu orang penyakit jantung melihat debus, akhirnya Saya membaca bahwa ada berita-berita tentang malpraktek debus. ya Ada korban lah begitu. Ya. Itu kenapa Pak? Apa tidak punya guru atau tidak punya teori kemudian berpraktek atau praktek liar atau bagaimana? ya. Jadi kemungkinan yang malpraktek tersebut itu mereka tidak mempelajari atau tidak belajar langsung ke gurunya. Dia hanya menonton, menggampangkan ataupun menyombongkan diri. Ya bisa jadi karena debus nggak sembarangan gitu. Dan debus itu pemain-pemain debus itu harus benar-benar hati kita itu harus bersih semuanya. Nah, Itu dalam Islam dikatakan kalau kita bicara agama Islam Ya. bahwa sihir itu ada kan. betul? Nah, apakah debus juga termasuk golongan sihir? Tidak, Tidak. tidak. Sihir artinya begini, goib begitu, Iya, sifatnya betul. goib. Karena Allah itu kan goib ya Pak. Iya, betul. Allah itu gaib, Tuhan Ya. gaib. Dan ada itu di Al-Quran dikatakan bahwa gaib itu ada. Selama ini debus ini bukan memainkan goib, akan tetapi memainkan doa. Oke. Doa. Jadi doa inilah yang membuat kita ini manjur, bagus dan sehingga barang yang tajam pun juga bisa jadi tumpul. Itu dengan doa itu. Dengan doa. Dengan doa. Artinya hati yang keras bisa jadi lunak. Betul. Hati yang hasad bisa menjadi baik. Betul. Dengan apapun doa itu bisa. Iya. Iya. Bah, banyak orang begini di masyarakat bilang gini, lu belajar ilmu kebal aja sama debus gitu. Itu bener nggak kalau ada komentar begitu? Ilmu kebal katanya. Ada benarnya, tapi tidak harus kebal itu tidak harus arahnya ke debus. Banyak juga kan. Oh iya benar. Gitu, banyak juga Tidak harus debus ya? tidak harus debus. Karena kebetulan kalau di Banten ya yang disebut kebal itu ya debus gitu. Nah di Banten sendiri seni debus tuh Ya, itu hampir di semua wilayah ada ya? hampir Hampir semua ya? hampir semua. Boleh saya tahu kira-kira ada berapa ratus atau berapa? Wah, tidak terhitung, Pak. Kalau untuk seprovinsi Banten nggak terhitung ya. Padepokan debus itu tidak terhitung. Apalagi orang pemain-pemain debus di Banten sangat ribuan, Pak. Gitu. Cuman bedanya ada yang ekstrim, ada yang tidak. Ada permainannya hanya permainan biasa, ada yang sangat ini gitu tuh, sangat mengerikan dah gitu. Gitu. Yang itu disebut ekstrim lah ya? Ekstrim gitu. Iya. Apakah sudah pernah dipelajari oleh sains Pak mengenai debus ini? Oleh apa? Sains, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan itu kan harus berdasarkan fakta Betul. dan empiris ya. Iya. You seeing is believing. Melihat itu kita percaya. Apakah sudah pernah dilihat dari sisi scientifical? Sudah. 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 Apa katanya? Ya memang itu mereka mengatakan good itu, bagus katanya. Apa ada nggak satu analisa yang mengatakan debus itu ilmu sebenarnya? Gitu? Banyak, Oh, analisa banyak. Karena secara logis aja jelas sih debus itu ilmu, Pak. Gitu. Cuman banyak juga oknum-oknum yang memainkan debus dia tidak pakai ilmu sehingga ya dia seolah-olah kayak meremehkan debus sehingga banyak juga akhirnya kan debus itu banyak yang mengatakan ada trik lah, ada inilah kan gitu. Karena memang banyak oknum-oknum yang mereka itu yang tidak bisa memainkan debus asli, dia memainkan debus trik sehingga Jadi lebih ke komersil ya? iya, sehingga yang asli pun juga ke bawah jelek gitu kan gitu. Oh gitu. Bah, apa pemain-pemain atau anggota debus tuh harus beragama Islam? Ya harus ya, Pak. Harus ya? Harus. Karena didasari dengan syahadat, Pak, pertamanya. Oke. Iya. Jadi harus tauhid ya. Iya. Tidak boleh bertentangan dengan tauhid. Tidak boleh. Itu Misalnya jadi persyaratan ya? Ya itu harga mati tuh, Pak. Oke. Harga mati. Iya. Selama ini pengalaman Abah bertahun-tahun menggeluti debus, Ya. pernah nggak terjadi kecelakaan dalam show ya? Dulu waktu kecil, Pak, kebetulan kan nenek moyang saya juga kan di Banten. Saya kan orang Banten asli ya. Rumah saya pun juga kan di belakang Masjid Banten. Jadi kakek saya itu pemain debus gitu. Nah pada waktu itu SD lah kalau nggak salah, saya pernah main debus. Padahal udah dikasih bacaan, tetapi
begitu saya mainkan ini ternyata darahnya terus-terusan gitu. Begitu diusapin masih tetap keluar terus. Akhirnya saya menangis pada waktu itu kan, karena sakit kan. Begitu dipegang sama ini ya tokoh di situnya, ya pemain debus juga. Begitu diginin aja udah langsung mampet dan nggak terasa sakit. Ada nggak yang sampai dirawat di rumah sakit gara-gara debus gitu? Kalau yang lain-lain ada. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Itu kenapa? Cuma kalau saya alhamdulillah waktu kecil aja itu ada kegagalan itu waktu. Jadi Abah dari tadi saya perhatikan senyum aja. Apakah itu bagian dari senjata Al-Maksud debus? sodakotun, orang senyum itu sodakoh. Sadako tuh lah benar. Mantap. Benar. Gitu. Biasa saya kan mau ngebayangin nih orang bisa debus nih legek. Gitu. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Wala fitam sifil ardi maroha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi janganlah kamu berjalan di atas bumi ini sombong. Dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Nah di sini yang disebut dakwahnya tuh. Jadi kalau umpamanya orang sombong, kok pemain debus, maafnya ngomong itu bukan, itu trik gitu. Gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Makanya ada orang bicara katanya, "Bah, saya pernah punya teman katanya, kok orangnya suka mabuk katanya. Suka ini katanya sama perempuan ini kok tapi pinter loh main debusnya." Ya saya dengarkan aja terus kan gitu. Iya, tapi hebat gini. Ya saya katakan, kalau orang kayak begitu, itu bukan asli debus, itu trik. Itulah aja. Itu ya. Iya, Pak. Bah, persyaratan lain dari debus misalnya saya nih sebagai orang awam, saya datang ada pertunjukan, saya langsung bisa bilang oh ini debus. Itu dari mana ciri khasnya? Apakah dari pakaiannya atau dari? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Oh, pakaian enggak ya? Enggak mengaruhi dan enggak mengaruhi pakaian dan segala macam. Karena pada intinya kalau pemain debus itu kita pernah lihat dia main debus itu aja. Oh, bukan dari pakaiannya ya? Bukan. Tapi karena konotasinya hitam ya, warna hitam. Identik itu, Pak. Ya, Pesulap itu. juga kan sama pada hitam. Karena memang hitam itu kan Identikal ya. Black magic gitu ya. Iya. Ya bukan black magic, bukan. Kucing hitam. Magical. Kucing hitam. Kucing hitam. Gitu. Abang, seorang debus itu harus mempunyai hati yang bersih. Ya, betul. Saya rasa itu bagian dari dakwah ya. Ya, Tapi apakah itu sebuah keharusan? harus. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu dan bagaimana mengasahnya? Itu pertama kita itu dikala punya ilmu jangan sampai sombong dan takabur. Pertama itu harga matinya. Yang kedua untuk mengelola kita itu jangan sampai sombong. Ya kita berusaha bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Itu aja pikirannya. Gitu. Bagaimana kalau Bapak dimaki-maki orang, dihina-hina orang, direndahkan orang, dikatain kasar? Tergantung juga sih. Sampai sejauh mana penghinaannya kan. Kalau harga diri ya mungkin manusia kan gitu. Jadi apakah bagian dari sabar itu juga? Semua kembali kepada basicnya ya. Ya, gitu. Ya, kita manusia biasa gitu ya. Ya, manusia biasa. Tetapi alhamdulillah sih selama ini saya juga banyak yang menjelek-jelekin, yang menghina, yang itu. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum pernah membalas. Gitu. Dan itu kan biasa Pak dalam kehidupan begitu Pak. Ya. Ada yang gelap, ada yang terang kan. Betul. Ya kan? Meskipun orang kebanyakan seneng yang gelap. Oh gitu. Iya, kan paling demen orang kalau nyela orang, paling demen tuh. Aduh, apalagi di sini, aduh. Maksudnya di Indonesia. Senang Pak. yang gelap tapi cita-cita pengen putih. Itu dia. Iya kan, berangkatnya gelap tapi pengennya putih, kan susah. Susah. Udah Nggak berangkatnya nyambung. gelap, kok mau jadi putih, ya kan? Apa sih Pak manfaat positifnya debus Pak? Abah? Ya manfaatnya kita melestarikan aja sih. Supaya Melestarikan. artinya seni budaya Banten ini jangan sampai hilang. Oke. Gitu. Dari sekian banyak warisan leluhur, Ya. salah satunya debus ya. Sebenarnya banyak Pak ya. Banyak, warisan ya, leluhur. salah satunya ya. Cuman ya salah satunya debus ini. Tapi kenapa yang populer di tanah air nih sampai internasional, kenapa debus yang populer ya? Ya karena memang ekstrimnya itu Pak. Ekstrimnya ya. Ekstrimnya. Apakah bisa nyebrang pulau Pak ilmu debus ini? Nyebrang Bisa. pulau. Misalnya dipertunjukkan di Jerman atau di Prancis gitu. Bisa. Yang namanya doa itu sebenarnya nggak harus pantangan melewati ini dan itu. Oke. Dasarnya apa? Dasarnya apa karena dunia ini adalah
bumi ini adalah beserta isinya milik Allah Ya pencipta. pada dasarnya kita di sini manggil Allah, di Sumatera manggil Allah, di Jerman manggil Allah, ya udah. Gitu. Selagi kita menyebut nama Allah, insya Allah dimanapun tetap Jadi nggak ada lebih istilah. lanjut. Wah nggak bisa nih nyebrang lautan, kan suka ada gitu tuh. Wah nyebrang lautan nih, nggak masuk nih gitu. Oh itu Enggak ya, ngarang itu. itu ngarang ya. Kan ada tuh yang begitu tuh. Ada ya. Ada. Itu mungkin bukan pemain debus itu. Ya saya nggak tahu ya bukan main, tapi ya saya sebut mereka tuh tokoh-tokoh yang ada di daerahnya lah. Ada yang ngomong begitu. Ingat Pak, kalau nyebrang lautan bilang saya katanya. Karena kalau nggak nih nggak ada manfaatnya nanti. Ya, Jangan gitu. sampai nyebrang lautan gitu. Nah, ini ada tips nggak nih Abah? Iya. Kamu kalau ada masalah ke orang pinter aja, gitu. Supaya nggak salah ke orang pinter, itu gimana Pak? Kan banyak orang tersesat nih, banyak orang galau, banyak orang bingung, putus pacar, Iya. ditinggal suami, bla Iya. bla 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 bla. Nah, ayo ke orang pinter aja, supaya nggak salah ke orang pinter nih kemana? Kalau saya mah ke ITB Pak, di sana banyak orang pinter. Apa ITB itu? Institut Teknologi Bandung. Nah itu orang pinter banget itu. ITB. Nah, sama ini Pak, mesti diperjelas tuh. Ya. Kenapa istilahnya kok orang pinter ya? Iya, iya. Sebenarnya itu cuman hanya bahasa. Sebenarnya bahasa itu bahasa salah itu, Pak. Iya, saya bingung kok pakai istilahnya orang pinter. Lu kesana aja tuh, ada orang pinter di sana. Mungkin bahasa pintar itu di segi mistisnya, mungkin di segi paranormalnya, mungkin di segi arah syariatnya, kan mungkin di situ Pak. Folk language ya. Cuman seharusnya jangan, folk language. iya seharusnya jangan pinter gitu tuh ya, apa gitu kan ya. Karena nggak pas banget gitu loh. Iya, jadi seolah-olah malah orang kayak begitu dipinter-pinterin ya, malah pinterin Ada aja Pak. teman saya jalannya, udah lo di rumah sakit 2 tahun nggak baik-baik, lo bolak-balik cari orang pinter aja. Nah, Cari orang pinter. Abah, kalau kasusnya almarhum Ki Joko Bodo itu beliau siapa itu dari kacamata Abah? Ya Joko Bodo itu ya beliau teman saya. Ya memang dulu dia pun juga mengakui atas kehitam-hitamannya dan atas kenakalannya. Beliau mengakui, bahkan sampai di televisi mengakui kesalahan-kesalahan dan kejelek-jelekannya. Dan berubah ya raut wajahnya, auranya berubah ya. Alhamdulillah begitu terakhir ini beliau benar-benar insaf. Betul. Asli insafnya itu Dan bukan main-main. Mualaf katanya. Gimana? Jadi mualaf katanya. Joko Bodo sebenarnya dari dulu juga Islam, Pak. Oh, dari Cuman dulu Islamnya Islam. kejawen. Oh kejawen. Ya. Iya, karena saya kenal sama beliau itu tahun 8 berapa itu ya? Waktu di majalah misteri itu. Saya juga. Iya. Jawabannya majalah misteri itu. Iya, saya dulu kan itu saya Baca aja Joffrey. saya dulu itu kan di majalah Joffrey saya bacanya sendiri majalah itu misteri. di majalah misteri, majalah Posmo saya itu kan dulu itu. Iya, iya. Antara tahun 7 rasanya 8687 itu di majalah misteri. Bapak ada keturunan Menak ya Pak? Gimana? Ada keturunan Menak. Apa Menak? Menak itu priai Pak, bahasa Jawa. Darah biru lah, darah biru. gitu. Oh, mudah-mudahan aja Pak, jangan sampai darah hitam lah. Gitu ya. Iya, nanti disebut cemani ntar. Waduh, bisa Matanya bahaya, matanya. bisa kayak ayam cemani dong. Iya. Jadi yang jelas Pak, begini Pak, menurut saya sih ya, Iya. manusia punya keahlian bukan dari keturunan. Gitu, bukan dari keturunan, akan tetapi dari belajar. Iya, iya. Gitu. Kalau kita mau belajar, siapapun itu udah pasti bisa. Karena Rasulullah yang bicarakan itu, utlubu ilmu walau bisi. Dimanapun belajar, walaupun di negara Cina nggak jadi soal, bukan dari keturunan Pak. Kalau keturunan, waduh, Repot, mungkin para nabi lah gitu ya, itu banyak sih nabi-nabi yang lain itu kan punya anak itu kan, ada yang durhaka, Iya, kan, iya. ada yang ini. Kalau umpamanya keturunan, ya mungkin para nabi jadi nabi, mungkin saya juga jadi nabi lagi, karena kan saya keturunan Nabi Adam. Iya. Ya sama semuanya ya. Iya. Iya kan? Tapi gini Bah, ada istilah gini. Di dalam pergaulan tuh, terutama di Jawa ya, Ya. itu ada istilah yang nyebutnya, wah hebat itu orang. Dia belajar apa? Dia nggak belajar. Itu pemberian kan. Titisan. Pemberian istilahnya, Iya. gift. Wah dia sih gift tuh.
Padahal dia nggak belajar apa, kok bisa begitu? Dia gift tuh. Saya pikir-pikir, gift ya, masuk akal nggak ya? Gift tuh kayak Ya, pemberian dari Tuhan. spontan lah. Jadi punya kelebihan lah. Gitu. Itu ada nggak sih? Kayak begitu. Ada, cuman nggak maksimal, Pak. Itu nggak maksimal. Nggak maksimal. Karena dia juga nggak berlatih ya. Iya, nggak belajar asli. Jadi kalau orang Jawa bilang, Anda punya kelebihan, diberikan sama Tuhan, tapi kalau Anda nggak ngelakoni, ya nggak jadi apa-apa gitu. Iya, betul. Iya kan? Hmm. Jadi bener gitu Pak. Di debus juga begitu sama Pak. Sama, Pak. Jadi ada satu masa harus ngelakoni juga ya. Harus lakonin. Gitu. Anak saya aja nggak diajarin saya debus, dia nggak bisa, nggak main debus. Tapi begitu saya ajarin baru bisa. Adapun dia bisa main debus, ya tapi kan bisanya terbatas, nggak meluas bisanya kan, karena memang nggak belajar. Begitu diajarin baru bisa meluas. Jadi semuanya belajar Pak. Itu nggak ada namanya ilmu itu bim salah bim abrakadabrak langsung tanpa belajar langsung bisa tuh nggak ada. Itu. Iya. Iya. Nabi Muhammad aja langsung ke Nabi malaikat Jibril diajarin kan. Iya. Itu suruh Iqra, suruh Sekarang baca. gini Pak, Abah kan sering diundang-undang tuh, Iya, show di sana, show di sini. iya. Itu kalau diundang gitu, Abah tampilnya sebagai guru besar debus, Iya. atau sebagai pesulap, atau Iya. sebagai apa tuh? Tergantung yang Karena di undang. sini Iya. banyak banget tuh keahliannya nih. Itu apa kalau saya mau ngundang nih, saya undang Abah, Iya. Bah, ada selamatan nih, saya mau undang-undang nih. Tapi ntar tolong ya, ada show lah sedikit. Iya. Itu apa ya, debusnya atau sulapnya ya? Makanya saya alhamdulillah Pak, badan saya itu market Pak. Minta apa aja saya turut ini, saya jalanin gitu. Kalau saya market Pak, market tuh gini. Kalau Bapak mau ngundang ceramah, saya siap. Kalau Bapak mau ngundang sulap, saya siap. Kalau Bapak mau ngundang silat, siap. Kalau Bapak mau ngundang debus, siap. Gitu. Kalau ya? Bapak mau ngundang doa apa aja, siap. Dan kalau Bapak ngundang saya pengobatan, suruh ngobatin, ya siap gitu, Pak. Karena Wah. kebetul profesi saya di rumah ya memang yang ngajar santri. Aneka profesi ya? Ya, gitu. Iya kan? Supermarket ya. Supermarket, benar. Supermarket, benar. Ini Abah begitu turunan dari orang tua atau Enggak, Pak. Enggak ya? Belajar. bukan dari keluarga gitu? Bukan. Leluhur? Ya saya kasih tahu lagi bahwasanya manusia mempunyai ilmu itu sebenarnya itu bukan dari keturunan Pak, dari belajar. Adapun tanpa belajar dia bisa, itu terbatas Pak, nggak bisa meluas. Dan itu pun tidak bisa selama-lamanya. Nah, Karena yang namanya ilmu itu tidak. Ini menarik nih, Bah. Ya gimana? Ada komentar begini, saya kasih satu pertanyaan, saya bilang, Bu, itu anaknya kok apa namanya luar biasa sekarang. Ya, tapi kan dia sekolahnya lama. Maksudnya gimana Bu sekolahnya lama? Menderitanya lama. Sekarang jadinya kayak begini. Gitu. Saya bilang, waduh, ini lain lagi bahasanya nih. Ada yang kayak gitu ya, Pak. Jadi ada katanya kalau orang hidupnya tuh prihatinnya lama, tahu tuh dia punya sesuatu yang dia nggak sadar gitu. Saya kira enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi semua harus dipelajari. Harus belajar Pak. Harus pelajari. Belajar. Jadi susah Pak manusia itu ya. Sampai namanya sabar dan itu juga harus belajar. Iya. Indonesia itu memang dikenal banyak ngomongnya ya. Nah, lo, Itu. Jofri, dengar nggak? Gitu. Hati-hati. Bahkan kalau mau di Indonesia itu ya menjadi dukun palsu tuh lebih ini loh, lebih laris loh. Iya. Iya. Contoh umpamanya mengada-ngada begitu ini rupanya Anda itu ada yang ini, ada yang ngedudukin badannya, Ya. terus ada yang nempelin badannya gede tinggi. Saya yakin itu bohong itu. Bohong gitu. Karena tidak sembarangan loh, neropong orang tuh nggak sembarangan. Iya, iya. Butuh ritual. Betul. Iya, iya. Butuh ritual, butuh bacaan, butuh segala-gala gitu. Saya maaf ya, saya 2003 juara paranormal, ya, saya di Surabaya. Neropong orang nggak begitu langsung ditebak. Itu saya minta tempo.
Minimal itu Pak, minimal saya minta tempo 2 jam itu. Itu minimal itu. Itu minimal ya. Maksimalnya saya kadang-kadang saya minta tempo 1 hari 2 hari. Nggak sembarangan Pak. Karena apa? Menebak kayak begitu Pak. Kalau salah itu fitnah Pak. Jangan main-main yang namanya fitnah. Lebih parah lagi ada Pak. Saya sering sebenarnya itu menasehatin orang, bahkan pun juga pernah saya mempenjarakan orang karena itu memang hama ya, hama penyakit. Begitu dia ada penyakit, orang kena rematik, dia dikatakan kena santet, begitu ditarik akhirnya dia keluar paku, keluar beling. Padahal itu bukan kena santet, bukan apa, itu permainan. Kebetulan saya pesulap masalah. Kalau saya Pak, bukan hanya paku yang keluar dari pakak itu, linggi saya bisa kok Pak. Bah, Ya, Sep. ini di Padepokan tuh Abah sebagai pimpinan ya? Saya guru besar Pak. Oh, guru besar Guru ya? besar. Kebetulan pimpinannya ada lagi Pak. Ada lagi, oh Ada lagi. oke. Ya. Murid saya jadikan beliau itu pimpinan sekaligus ketua umum Pak. Itu ketua umum. Kalau saya itu boleh saya tahu yang diajarin di Padepokannya Abah tuh apa aja? Di Padepokan Buyut Banten nih? kalau Selain saya kan, agama ya? Kalau saya kan ada 2 Pak. Padepokan iya, pesantren dia gitu. Kalau pesantren khusus ngaji. Itu ngaji, belajar agama, tapi kalau padepokan itu ya khusus seni-seni budaya. Itu ya semacam Di satu tempat? gimana Pak? Atau beda-beda tempat? Beda tempat sebenarnya. Cuma sekarang udah kadang-kadang di pesantren orang belajarnya pada di pesantren ya Pak ya. Kebetulan saya tuh ngajar pun juga ya. Ya contoh lah umpamanya seandainya Bapak pengen belajar ngaji ataupun belajar silat, belajar debus, belajar pengobatan, ya silakan ke tempat saya ajarkan itu semuanya itu. Karena santri-santri saya malah semuanya saya ajarkan itu berbagai macam. Itu kalau belajar cara. gitu harus nginep ya? Pesantren ya harus nginep Pak. Oh santri ya? Iya harus menginap di situ. Minimal itu kalau pengen dia bagus ya hasilnya itu, baik dari pengobatannya, ilmu kesaktiannya, ilmu perdukunannya itu minimal itu 3 tahun Pak. Gitu. 3 tahun ya? Itu diploma 3 dong. Diploma 3. Iya diplomatika ya. Itu. Karena D3. semakin lama itu semakin bagus. Iya, iya. Gitu. Karena pengasaan minimal 3 tahun, Pak. Iya. Cuma sekarang banyak Pak orang yang belajar ilmu pengobatan, puasanya aja baru sekian bulan udah jadi pengobatan dengan alasan bisa ngobatin ini dan itu sebenarnya bukan ahli Pak, kebetulan itu. Gitu. Banyak saya itu. Kalau belajar begitu kan harus ngelakoni ya. Ya. Itu macam-macam tuh saya lihat tuh, ada yang harus puasa Ya. dengan kemis atau Daud atau puasa 2 tahun. Iya. Ada yang begitu Pak, puasa 2 tahun. Ada lagi yang Kalau saya malah bukan 2 tahun, lebih dari 2 tahun saya puasa terus-terusan. Gitu. iya, ada yang begitu tuh. Iya. Saya di daerah Jawa Tengah tuh ada yang selama hidupnya puasa dia. Ya bukan hanya Jawa Tengah aja Pak, di seluruh dunia setiap negara Ada. banyak yang menjalankan puasa tahunan. Teman saya puasa 40 tahun Pak, sampai sekarang belum selesai. Kurus ya? Kurus pasti ya? Enggak kurus enggak, karena udah terbiasa Pak. Gitu. Ya saya juga dulu puasa tahunan, cuma nggak saya sebut berapa tahun, berapa tahun nggak saya sebut. Gitu. Gitu ya. Iya. Katanya yang terbaik jelas, kalau kita memiliki atau mempelajari hal-hal yang sifatnya spiritual, yang terbaik tuh orang nggak perlu tahu gitu ya. Jadi jangan sampai kita cerita sama orang, lu ngapain sih puasa terus? Gue lagi belajar ini nih. Ya iya loh Pak, itu kan rahasia masalahnya. Iya kan? Itu ritual ya. Itu. Iya. Ritual pribadi kepada Iya, Allah. menjalankan, Jadi banyak yang gitu, menjalankan yang ilmu pamer. wiridan ya itu ya. Banyak yang pamer tuh. Ya itu Pak. Saya Makanya kalau umpamanya manusia itu sebenarnya gampang kok Pak, menciri-ciri manusia itu. Kalau seandainya itu banyak tingkah, omongnya gede, itu asli dia tidak punya ilmu kebatinan, hanya punya ilmu omongan aja. Udah Nah gitu. sekarang kalau saya kawinkan kembali dengan debusnya Iya. sendiri, pemain-pemain debus nih, itu pasti ada yang menyeleksi dong. Hmm, Nggak sembarangan aja orang bisa masuk jadi anggota debus gitu. betul. Nah, yang saya mau tanya, siapa yang menyeleksi itu? Dan persyaratannya apa? Pertama seleksi itu kalau di saya pribadi Pak ya,
Kalau saya sih orang pemain debus itu saya ajarkan debusnya dulu Pak. Saya ajarkan agamanya dulu. Itu karena dia supaya punya akhlak. Dari akhlak itulah dia akan menjadi selamat dunia akhirat kan gitu. Jadi Nah, setelah intinya memang harus bersih ya. Iya, setelah saya ajarkan akhlak, saya ajarkan ngaji. Begitu dia sudah lumayan lah di agamanya gitu tuh. Baru saya ajarkan ilmu kebatinannya gitu. Bah, mohon maaf nih. Apa ada manusia bersih? Saya kira manusia bersih murni itu nggak ada, akan tetapi berusaha, Pak. Berusaha ya. Iya, berusaha. Itu. Berusaha. Salah satunya lewat puasa itu dengan Iya. puasa jadi mengasah, mencoba Iya. untuk membersihkan. Membersihkan Iya, diri. iya. Karena saya pernah punya temen, dia salah nangkep. Ini guyonnya, tapi ini kejadian bener. Ini orang Sukabumi, datang ke rumah, ketemulah almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya bilang, kamu jangan cari kerja dulu lah, bersihin dulu lah. Kehidupan kamu tuh dibersihin, badan kamu dibersihin. Dia pulang ke Sukabumi, balik-balik, dia botakin rambutnya. Dia bilang sama bapak saya, kamu ngapain kesini lagi? Belum sebulan. Ya saya udah bersih Pak, udah saya cukur rambutnya, saya botak ini. Nah, ini salah tanggapan lagi nih, saya jadi ketawa. Saya bilang, gimana sih dia? Saya bersih dibotakin, saya bilang. Iya. Jadi kalau orang nggak ngerti susah juga ya. Ini lebih keren lagi teman saya, Pak. Kenapa tuh? Dia di pondok sampai 25 tahun, Pak. Tapi nggak bisa ngaji, Pak. Aneh juga ya. Iya. Di pondok dia itu 25 tahun. Nggak Pak. pulang-pulang lagi, tapi nggak bisa ngaji, Pak. Padahal belajar ya situ ya. Karena pondok lesehan, Pak. Bukan pondok pesantren. Bisa aja jadi out nih. Kejebak deh gue. Aduh, treksin deh lo katanya gitu. Bah, Ya, siap. nih sekalian kasih pertunjukan dikit nih, kebetulan haus nih. Oh, Pengen gitu. minum. Ini air, Pak. Kalau minum. Maksudnya pertunjukan apa? Apa gimana caranya dari air nih ada satu tontonan yang mungkin Apa ya? pemirsa bisa lihat nih, wah ini Oh, gitu. Abah nih nggak ngomong doang nih, ahli nih emang nih, Ya, bener-bener guru boleh, besar Pak. nih. Gini aja nih. Wah, permainan sederhana aja Pak ya, karena Ya. tidak di persiapan semuanya kan belum. Ini air ya. Air nih. Nah ini dibolongin aja Pak. Pakai sedotannya ada. Ini apa? Nah, ini sedotan. Ini apa? Itu apa tuh? Susuki. Oh seperti tusuk ini Pak. Iya. Bapak, ini ditusuk-tusuk yang banyak Pak ya. Ditusuk-tusuk yang banyak. Seharusnya kan ada iri Pak ya, ada seser lah bahasa ini Pak. Kalau dikasih air kan tumpah. Tapi berhubung nggak ada seser, ya udah ini aja. Ini dibikin seser Pak, dibikin Bolong-bolong. bahasa Banten itu Dibolong-bolongin. dibolong-bolongin yang banyak Pak. Gitu. Gitu Itu ya? yang silakan. Yang mana aja sih? Pilih aja, pilih yang mana. Terserah. Aduh. Iya. Nih saya mau minum nih, ya. Tapi minumnya belajar sama Abah supaya enak rasanya. Ini sih mineral water, cuman kan kalau di apain sama Abah jadi enak nih rasanya. Udah Pak, udah dibolongin. Udah, Dibolongin nggak Pak? tusuk-tusuk aja. Ini kayaknya belum dibolongin, masih rapat. Belum dibolongin Pak, harusnya dibolongin Pak, di cos Pak. Oh, harus gitu. harus tembus Pak. Ini nggak dibolongin Bapak, cuma dinempel-nempel doang tadi. Nah, ini begini nggak keluar nih airnya nih. Hah? Ya karena Bapak tadi nggak ngebolongin Pak. Harusnya dibolongin Pak. Gitu. Gitu ya. Nah, tadi Bapak cuma begini nih. Begini doang kayak ini ya. Harusnya kan begitu Pak. Tuh, masuk kan? Tuh, masuk ya. Tadi kan Bapak begini. Lah ya kalau begini ya nggak bakal tumpah Pak. Itu, nggak bakal tumpah Pak. Karena Bapak ini. Tapi ini bisa diperintah Pak. Cuman kalau diperintah ini becek nanti. Ini Enggak, bisa saya tadain Pak. bisa diperintah ini Pak. Suruh bocor dia. Bapak perintah bocor gitu. Bocor dia Pak. Kalau suruh perintah bocor. Dia stop. 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 Dia.
Stopnya kurang Pak, udah stop. Sekarang diperintah lagi Pak, terserah Bapak lah. Mau stop mau apa gitu kan? Bocor. Bocor ya, bocor banyak. Bocor ya bocor Pak. Ya, ngomong stop kalau stop. Stop. Ya, stop Pak. Karena ada nyawanya makanya itu kan di doa segala macam tuh dia ada ini. Tepuk tangan dulu. Ini bahaya, lu tepuk tangan yang luar. Aduh. Ini baru Silakan diminum. mineral water udah bisa dimainin nih. Diminum beli. Itu bilang udah sobek. Iya. Nih, sekarang saya mau minum nih. Nanti kapan-kapan undang saya. Biar keren kan? Itu. Undang permainannya kan. Awas lu jadi muda lagi lo. Ini apa nih Pak? Sulap atau debus nih? Ah, itu rahasia, Pak. Itu Rahasia ya? rahasia, Pak. Makanya kalau pengen belajar, pengen bisa ya harus belajar, Pak. Gitu. Saya juga Gitu haus ya? nih malah batuk nih. Chef, tahu nggak itu ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu sulap. Sulap ya, masuk ke sulap. Hukum fisika. Hukum fisika. Hukum fisika. Gitu ya? Bener aneh. Kamu belum bisa buktiin, belum coba. Ada lagi nggak, Bah? Iya. Permainan lain yang bisa ditonton nih? Yang ringan-ringan nih? Apa ini? Bapak kan pintar ngomong tadi ya. Percaya nggak kalau saya ini Bapak ngomongnya susah? Berdua nggak apa-apa? Boleh. Ini boleh? Setuju nih. Ayo dibaca tuh begini nih. Baca begini nih. Enggak, ini asli loh. Kita nggak ada rekayasa. Nggak ada. Artinya Saya saksi, Pak, nggak ada. siapa yang cerdas, siapa yang nggak cerdas. Ini punten ini kan gitu. Iya. Nah sekarang gini, Pak siapa namanya? Aryo. Pak Aryo. Pak Aryo kan udah lihat mukanya kan udah jelas pinter kan, gitu kan. Itu diam-diam juga menghanyutkan kan. Gitu. Oh iya, air laut ya Pak? Apalagi Pak Ari. Pak Ari ya, wah lebih kan beliau kan dari dulu ke pemain film, Iya, segala macam, lebih ini pintar. Tapi di sini Pak, Bapak bisa menyebutkan purbakalaan, kepurbakalaan bisa Pak ya, Bapak Kepurbakalaan. bisa ya. Sekarang begini Pak, keperpurbakalaan bisa, pasti Bapak nggak bisa. Keperpurbakalaan. Yang benar Pak, jangan ini, jangan mengada-ngada, harus bisa. Kepurbakalaan. Nah, sedikit lagi Pak, ulangi lagi keperpurbakalaan. Ulang, keperpurbakalaan. Kepurbakalaan. Nah, mending tuh kan, mending itu. Tadi susah. Tapi begini Pak, tadi susah bener Pak, mengucapin. Sekarang pun juga Bapak tetap susah ya. Berat Iya, ya Pak? iya. Nggak asli berat nggak Pak? Apa selip gitu loh kayak. Keselip ya, susah ya. Ya, tapi Bapak ini nggak ini. Gitu Gampang ya. ini. Dia orang purbakala soalnya. Ya itu sebenarnya itu karena kita kalau dipermainkan ini ya bisa susah untuk mengucap. Tetapi kan nggak bagus namanya orang tua. Iya. Jadi yang muda aja deh. Nanti kita jangan sampai kena ini ya kamera, nanti kita di luar bikin nggak bisa ngomong bisa. Cuman kalau kayak begini kan nggak enak. Orang tua. Ini seneng banget itu. Gak apa-apa dia. Wah, namanya saya kenal banget Pak. Juga kepurbakalaan tuh. Ini teman saya kita coba. Dia cocok banget nih Pak. Ini lagi percobaan. Iya. Gitu. Keperpurbakalaan. Bisa udah. Ya. Susah. Nah, di sini ada yang namanya silat. Di Silat. Padepokan tuh. Itu alirannya apa, Mbah? Kalau di Padepokan Buyut Banten ini alirannya silatnya semua pesilat itu masuk ke saya. Baik di persilatan itu Cimande, Bandrong atau Trumbu. Oh, Bandrong juga ada ya? Ada. Monia Sakti? Iya, jadi Kera Sakti? ada juga semua. Pokoknya kalau
Padepokan Buyut Banten ini semua seni apa saja masuknya ke Buyut Banten ini. Jadi Iya. tidak tebang pilih. Mau dia aliran silat Iya. Cimande, kayak mau dia Bandrong, kayak mau Celumbo, ayo kita bersatu di Padepokan Buyut Banten. Saya pernah datang ke Padepokan Kerasakti. Kerasakti. Duduk Pak. Panggil teman saya. Tuh Pak Ari dipukul. Pukul. Jatuh dia. Kenapa kok jatuh? Nggak tahu Pak, saya pukul, saya badannya ke belakang jadinya. Saya tanya sama yang guru besar Kerasakti itu. Saya bilang, "Bah, ini kayak ada ilmu daya tarik bumi kok nggak usah ditanya deh. Pokoknya sekarang Pak Ari kebal, dipukul nggak bisa katanya. Apalagi ditusuk, mental nih goloknya katanya. Nggak percaya, nggak berani teman saya. Ya udah, saya panggil santri saya. Taruh batu bata tuh di kepalanya Pak Ari. Taruh batu bata. Pak Ari yakin aja, yakin ya, udah ya. Trak, batu bata di kepala saya. Agak pusing dikit sih. Tapi batu batanya pecah. Saya bilang, waduh, berantakan batu bata. Nah, itu apa? Itu kayak debus ya? Enggak itu Pak, bukan debus Pak itu. Itu apa? Ya itu mungkin ilmu pedalaman itu, pedalaman sebutnya. Itu Boleh dari dikatakan- pencak silatnya ya? Ya, bisa jadi pernapasan, bisa jadi ilmu kebatinan gitu Pak. Gitu. Terus saya dikasih air keras, saya suruh masukin tangannya. Wah, perih kan? Iya. Terus dia bilang, si guru besar bilang, udah tenang aja, usap diusap. Perih nggak? Enggak. Saya bilang, kok bisa begini ya? Ya, namanya ilmu tuh Pak. Jadi ilmu itu tidak bisa dipikir dengan aklali ya. Susah kalau kita mikirin ilmu Pak. Tapi itu sama-sama Abah juga, agama. Apanya tuh? Harus yakin sama agamanya gitu. Harus Pak. Oh. Harus, semuanya harus. Itu kan doa Pak, doa-doa itu. Iya. ilmu. Dan di sinilah fungsinya sebagai media dakwah ya, bahwa kita Iya. bagaimana percaya tauhid kalau kita tidak banyak ini sebagai Jadi media. kayak Kerasakti gitu, dia berdakwah dengan silat ya. Ya. Kalau Abah macam-macam nih, ada silat, ada debus, ada sulap, macam-macam nih. Gado-gado. Jadi keperpurbakalaan. Aduh, lupa lagi nih. Bah. Udah. Yang lain aja udah. Udah yang lain aja. Terus. Itu belum tuh Pak, itu Bah. Apa tuh? Teman saya ini yang kayak Anoman tuh nih. Kalau itu mau nggak apa-apa, dibikin gila aja. Jadi keperpurbakalaan. Susah ya. Jadi Abah, antara sulap Ya. sama debus, itu saya susah loh ngebedain. Ini lagi debus atau lagi sulap nih gitu. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih Pak. Cuman perbedaannya kalau debus itu identik dengan ekstrim gitu aja. Oh, Sedangkan oke. kalau sulap identik dengan hiburan aja. Tontonan jadi ya? Tontonan kayak contoh tisu jadi bunga ya kan, atau yang ada yang jadi burung atau ini. Sedangkan kalau debus nggak ada kayak gitu Pak. Kalau debus kan identik dengan benda tajam Pak Iya, gitu. justru yang kalau debus tuh orang begitu dengar debus, ada komentar gini, nggak, gue serem liatnya gitu. Oh gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Karena di sini pernah bikin nih di kantor kita nih. Permainan itu banyak sih Pak. Ada yang sistemnya kita main jin itu ada itu. Main Kayak apa? Main jin. Jin. Iya main jin ataupun main khodam bisa. Oh, oke. Itu. Itu Pengen- datangnya dari jinnya. Pengen bukti. Tapi ya namanya jin atau khodam nggak kelihatan Pak. Tapi saya buktikan sama ini bisa. Jadi ini madep sana. Jangan melihat saya, tapi badan saya akan saya pukul gitu. Tadi dulu lagi ngobrol dulu Kang. Jangan dulu. Tadi Ini. dulu. Jangan-jangan ini jinnya lagi nih. Nanti gini, madep sana, jangan melihat saya, tapi badan saya akan saya pukul, entah kepala, ya kan, entah perut, entah dada. Tapi ntar dia terasa apa yang dipukul, saya yang mukul, dia yang terasa, gitu. Dia akan nyebut ya. Iya, yang akan sakit nyebut gitu. apa yang sakit itu. Nyebut. Jadi ini pemirsa nih. Nah ini saksinya itu depan. Abah mau kasih satu
Atraksi demo atraksi Iya. ringan aja. Karena yang benernya nanti ada episode khusus. Ya sebenarnya ilmu kayak begini tidak diperbolehkan ya karena itu menyakitin ya. Cuman ini mah hanya ini aja gitu ya. Iya. Coba Pak madep sana, jangan sampai melihat saya ya. Iya. Nanti badan saya akan saya pukul nih. Iya. Itu. Dan yang lain jangan kasih kode ya. Bentar. Oke. Sekarang apa yang dirasakan? Dengkul kanan. Dengkul kanan ya? Iya. Kenapa dengkul kanannya? Tadi dipukul-pukul sakit. Tuh, sakit, terasa sakit. Iya. Tuh. Oke, madep sini udah. Betul nggak? Betul. Saya mukul apa? Dengkul tadi. Iya. Itu permainan, kalau bahasa kasarnya permainan jin, Pak. Gitu. Itu orang jin. Saya yang dipukul, dia yang sakit. Gitu. Saya yang ditonjok, dia yang sakit. Gitu. Cuman tidak diperbolehkan permainan ini. Oh. Kenapa disebut permainan jin? Iya karena yang main kan khodam, Pak. Khodam, Gitu. ya? Iya, yang main kan Nggak khodam. kelihatan Nggak tapi. kelihatan. Gitu. Itu, Pak. Ini Dang dedang dedang dang dang dedang dedang dang dang. Jov, lu mesti dites nih kayaknya nih. Gitu apa? Iya. Bah, kalau kita buat satu episode khusus Boleh. mengenai tontonan yang Abah mau berikan, Ya nanti bisa juga perbedaan debus dan perbedaan sulap. sulap. Nah, Iya, itu kan biar orang kan pada tahu ya, debus tuh gimana, sulap tuh gimana kan gitu. jadi gini, pemirsa sekalian nih, pokoknya lagi nonton podcast Soal Panas sekarang, ini Abah kita nih, ini kan beliau kan seperti yang saya tadi bilang guru besar debus dan yang juga menjadi guru besar di Padepokan Buyut Banten, ya kan? Kemahirannya ada ilmu silat, ada ilmu agama, ada ilmu debus, sulap, pengobatan dan lain-lain. Satu saat kita akan rancang satu tontonan khusus selama 1 jam supaya Anda semua bisa menyaksikan apa bedanya debus dan sulap. Itu. Iya. Ya kan? Itu kalau permainan debus saya beda lagi, Pak. Goloknya silahkan Bapak yang bawa. Bapak yang menyediakan goloknya supaya ketahuan tajam dan tidaknya. Iya. Itu nanti akan saya yang main. Itu. Karena malu dong, saya kan sebagai guru besar. Masa guru besar mainnya ecek-ecek? Wih, sombong banget. Tapi enggak, memang harus begitu, Pak. Iya, Kan iya, gitu. iya. Untuk menunjukkan bahwasanya Betul. orang Banten ini benar-benar bisa melestarikan Iya. budaya Bantennya Jadi itu. satu orang Banten, Iya. ya inilah orang Banten gitu kan. Betul. Nah, inilah budaya Banten gitu. Iya, kan. betul. Dan yang paling penting tadi itu Pak, saya setuju. Iya. Ini guru besar nih. Iya, Masa masalahnya cek gini kodok, Pak, maaf ya, Iya. masalahnya banyak orang mengatakan guru besar debus, guru besar ini, tapi dia nggak bisa apa-apa gitu tuh. Yang disebut guru besar dari mana gitu Pak? Itu maaf ini Pak ya, gitu. Itu pemberian gelar guru besar itu ada yang memberikan atau gimana? Sebenarnya kalau menurut saya sih bukan pemberian Pak, tapi bukti. Jangan mengatakan kita ini mengatakan dia itu guru besar, kalau dia itu tidak bukti gitu. Itu menurut saya Pak. Kecuali dia udah bukti dan segalanya, sehingga boleh dikatakan kita memainkan pun juga tidak mampu, karena hanya guru lah yang memampu, itulah yang dikatakan guru besar. Itu Pak, karena besar dari segala-galanya. Itu. Dan saya mungkin Pak, orang mengatakan ke saya itu kebanyakan guru besar, mungkin gitu. Beliaunya yang tidak bisa untuk memainkannya, gitu. Oh, jadi ini satu istilah ya, Istilah Pak. diberikan kepada yang dianggap ahli-ahli gitu ya. Ya. Oke. Itu. Dan makanya nanti permainan debus itu yang mau ekstrim silakan. Ya bila perlu nanti dipotong kepala salah satu siapa yang ini, salah satu kru, nggak apa-apa. Dipotong kepala. Potong kepala. Halo. Nggak apa-apa. Pas. Gitu. Enggak. Udah punya ini, udah keluarga? Belum? Alhamdulillah. Udah. Yang bujangan bang mana? Ini Oh, iya. Ini bujangan apa bajingan?
Bujangan ya? Nah, yang di luar juga bujangan tuh, namanya Pak Reza tuh bujangan juga tuh di luar tuh. Itu nanti kalau mau ya ini ekstrim bisa ekstrim, tetapi Tapi itu ya bukannya nanti diprotes pemirsa lagi kalau yang ekstrim gitu. ya makanya kan saya sih tergantung mengundangnya, yang tanggung jawab juga kan yang mengundangnya kan. Kalau saya kan tamu Pak, kalau tamu ya adoifu kalmayit di saya. Tamu itu bagaikan mayit Pak. Gitu ya? Iya, diem aja. Mau berdiri, mau didudukin, bagaikan mayit. Makanya yang ini, yang tuan rumah yang ini. Bah, Ya, saya dengar ini ilmu debus atau sulap atau ini sudah menjadi entah hobi atau permainan keluarga gitu. kebetulan saya hobi sih. Hobi ya? Iya, makanya kalau orang memainkan debus itu pertama itu dari hobi dulu Pak, dari senang dulu, gitu. Nurun ke anak-anak katanya. Kebetulan saya ya ke anak-anak bisa semua, gitu. Itu di rumah nggak ribet, Pak? Dibut, Nggak ribet. oh ribet. Ntar si anaknya lagi begini, abah, wes, tar dulu. Enggak, malah di rumah malah lucu Pak. Kadang-kadang dengan adanya kita kumpul sama anak itu, kadang-kadang ada ide-ide baru Pak. Oh. Ide-ide baru itulah yang ide-ide baru itu dikembangkan lagi, sehingga kita nggak usah repot-repot memperkembangkan belajar di luar lagi, cukup satu keluarga aja punya ide masing-masing. Jadi putra-putranya main gitu semua. Main Ya? semua. Gitu. Saya dengar ada yang pinter hipnotis juga. Ya, yang pertama Asror itu namanya. Itu kebetulan Asror itu dia pernah di RCTI, anak saya pertama itu ngikut The Master dan alhamdulillah itu dapat gelar. Oh ya. Gitu. Waktu masih kecil itu waktu kelas SD kelas 4 kelas 5 itu sudah mengikuti ajang perlombaan sulap magic gitu. Oh pernah dapat ini ya? Ya penghargaan di Master udah itu. Waduh, gimana Chef? Ada minat nggak mau belajar? Kayaknya lu mesti belajar deh, Gue mesti belajar. ya kan? Karena lu nggak belajar aja, orang pikir lu punya sesuatu gitu. Gue pengen meluruskan hidup gue. Karena banyak beloknya. Bukannya emang hidup harus belok-belok, ya kan? Harus ngerasain belok-belok baru bisa lurus. Kalau belum pernah ngerasain belok baru bisa lurus, kan gitu. Iya betul. Justru belok-belok itu kan banyak pengalaman Pak. Nah itu. Kalau orang bilang jam terbang, wah itu orang jam terbangnya gila. Cuman ya jangan belok-belok terus, kapan nyampainya. Nah itu, nah, dia ini mungkin itu belok nggak muter kebanyakan Pak. Iya. Kalau yang jongkok itu, waduh, dia atlet terus mundur terus, nggak keluar dari Cilegon tuh, bah. Siapa tuh? Tuh yang jongkok, Oh. Itu dari tadi di pojok kaca itu memang dari gurunya gitu. dia takut. Oh ya. Wajah saya memang menakutkan gitu. Dia takut. Ini orangnya emang aduh, ya kan? Narasumbernya siapa aja pasti mojok dia, Oh takut. gitu. Takut dia. Nanti diganti aja Pak supaya nggak takut Pak namanya Pak. Apa itu? Namanya diganti aja. Oh, sudah berkali ganti. Oh gitu. Iya. Oh, udah Nama kebanyakan. aslinya kan dulu Joni kalau nggak salah. Oh gitu. Jemidin aja Jemidin. Bagus tuh Jemidin nanti. Jadi ini untuk Anda semua yang lagi nonton episode ini, podcast Sawah Panas kali ini, inilah narasumber kita, ahli debus, guru besar debus, ya kan, ahli silat, tapi juga pendakwah, ya kan, apa namanya, Pelestari budaya Banten. ya pelestari budaya Banten Dan Pesulap tabib juga. dan Tabib juga. pengobatan, ya kan. Jadi kita atau saya akan ngundang lagi beliau ini, abah kita ini, namanya Abah Haji Astari, untuk mempertontonkan apa bedanya sulap sama debus, itu antara lain. Ya nanti dibuktikan gitu nanti. Nah, kita mesti siapkan satu episode khusus. Nah ini serem nih, ya kan, ada paling potong.
ya kan? Ada kaki. Pokoknya potong-potong Gue aja lebih deh. setiap melihat dia cerita, pala dipotong ngebayangin, pala dipotong. Ini jadi presenter horor bagus nih. Nah, si Opung nih, Opung. Aduh, ya kan? Nah, nanti gini, Bah. Siap. Kalau kita udah siap orangnya mau dipotong kepalanya, Iya. saya kasih tahu. Udah ada sih saya orangnya. Orangnya iya. Bisa itu. Tapi lebih bagus lagi persyaratannya nggak punya utang tuh cepet nak. Karena kalau banyak utang itu nyambungnya rada lama loh. Lama ya. Iya nyambunginnya. Tapi kalau nggak punya utang cepet. Cepet ya. Iya. Nah, udah pas deh. Pas. Pas ya. Ya. Oke, ya ini lagi Jofri. Ya ini, siapa itu ya ini? Aduh, jadi lupa nama. Bah, ada pesan-pesan mau disampaikan kepada masyarakat di Cilegon atau Iya. di Banten, ya kan? Pelajari debus, jangan buat main-main gitu, kira-kira Iya. gitu lah. Ya untuk generasi muda khususnya Banten dan sekitarnya, marilah kita bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu budaya Banten yaitu debus demi untuk melestarikan budaya Banten kita sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Itu Asik. aja sih. Ini paling benar ya. Paling benar. Kalau nggak kita siapa lagi? Udah paling keren tuh bahasa. Oke, Abah, makasih ya. Oke, iya. Oke. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pesan-pesan? Ada paling satu, ya kan? Nyanyi buruan. Nyanyi saja. Kini lalu tentang sopan pandang.